dibuka dengan memperlihatkan perjalanan sebuah keluarga untuk bermain ski karena jalan dipenuhi salju dan kabut yang menghalangi pandangan membuat mobil mereka sulit dikendalikan. Mereka pun memutuskan untuk menepi sejenak. Tiba-tiba terjadi hal. Scene beralih di sebuah gedung perusahaan pembuat mainan bernama Funky. Ini dia ilmuwan cerdas pencipta mainan, Gemma. Ia bersama dengan dua rekannya sedang mengembangkan robot mainan yang bisa berperilaku layaknya seorang anak. Saat itu, si atasan Gemma datang dan memarahinya sebab ia tak kunjung menyelesaikan pengembangannya itu. Ditambah lagi, pesaing dari perusahaan sebelah barusan merilis mainan yang sama persis dengan mainan yang mereka produksi dengan harga yang lebih miring. Tentu saja ini merupakan kerugian bagi perusahaan sehingga si atasan menekan Gemma bersama timnya untuk menyelesaikan mainan yang sedang mereka kembangkan. Gemma melakukan uji coba robot itu di depan atasan, tapi karena kesalahan teknis sehingga Put in the polypropylene barrier. Just give me one moment. tiba-tiba Gemma mendapatkan panggilan dari rumah sakit yang mengabarkan kecelakaan yang dialami kakak beserta keluarganya yang meninggalkan keponakan sendiri bernama Kedi. Yang membuat Gemma mendapatkan hak asuh atas Kedi. Ia pun mengajak Kedi untuk tinggal di rumahnya. Begitu sampai di halaman rumah, ia langsung disambut oleh anjing galak milik tetangganya. $80 on a short call. Karena kebingungan untuk menangani Kedi atas trauma kecelakaan kedua orang tuanya, maka Gemma memanggil seorang terapis bernama Lydia. Gemma berharap Lydia bisa membantu Kedi untuk mengatasi traumanya. Lydia menyarankan agar Gemma memperbaiki hubungannya dengan Kedi agar ia dapat mengurus Kedi dengan baik. Gemma memberikan Kedi iPad agar Kedi tidak kesepian dan Gemma bisa fokus untuk mengerjakan proyeknya. Bosan bermain iPad, Kedi mendatangi Gemma di ruang kerjanya. Ia sangat kesepian sehingga Gemma menghibur Kedi dengan menunjukkan salah satu robot ciptaannya yang diberi nama Bruce. Gemma menunjukkan pada Kedi cara Bruce bekerja dengan memakai sarung tangan sebagai koneksi sehingga Bruce mengikuti semua perintahnya. Sayangnya robot seperti Bruce kurang diminati anak-anak karena harga dan ukurannya yang terlalu besar. Kedi berkata, ia pasti akan sangat senang jika memiliki teman seperti Bruce dan tak membutuhkan mainan lain lagi. Mendengar perkataan Kedi membuat Gemma bersemangat untuk segera menyelesaikan robot yang sedang ia kembangkan. Robot Megan telah disempurnakan dan menyerupai ukuran anak-anak sehingga biaya produksinya tidak terlalu mahal. Berkat kerja keras tim itu, akhirnya robot Megan selesai juga. Keesokan harinya si atasan datang untuk melihat perkembangan robot Megan. Gemma beserta timnya melakukan simulasi di hadapan atasan dengan memilih Kedi sebagai pengguna utama yang akan dihubungkan dengan Megan. Bruce, do that. You're gonna pair. Okay. See, Bruce. Ooh, I'm Katie. Do you want to hang out? Kedi sangat senang karena mendapat teman baru. Begitu juga dengan atasan, sebab robot Megan akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaannya. Ia berencana untuk memproduksi robot Megan dengan jumlah yang besar. Dan yang paling penting, Megan sangat sulit ditiru oleh kompetitor mereka.
Akan dilakukan uji coba kembali terhadap robot Megan selama 2 minggu. Gemma membawa Megan ke rumah dan mulai menjalani keseharian bersama Katie. Megan berhasil menjadi sahabat dan menghibur Katie sehingga Katie melupakan segala kesedihannya. Selain itu, Megan juga mengajarkan banyak hal kepada Katie, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Katie. Teman setimnya sedikit khawatir tentang ketergantungan Katie pada Megan. Ia berkata seharusnya Megan hanya menjadi mainan di kala waktu Katie senggang dan bukan menggantikan peran orang tua. Megan dirancang untuk melindungi Katie. Hari demi hari bersama Katie membuat robot itu overprotektif. Saat sedang bermain panah, Megan mengawasinya dan salah satu anak panah Katie hilang. Megan dengan kecanggihannya mencari anak panah itu yang ternyata ada di seberang halaman rumah Celia, tetangga yang mempunyai anjing galak. Megan? Oh my God. Gemma yang mendengar teriakan Katie segera berlari dan melihat tangan keponakannya itu tergigit anjing. Ia pun marah pada Celia, tapi Celia berkata itu kesalahan Katie bersama robotnya yang telah melewati pembatas pagar. Gemma melaporkan kejadian itu pada polisi agar Celia mendapatkan peringatan, tapi Pak Paul berkata tidak bisa memberi peringatan karena kondisi Katie yang baik-baik saja dan menyarankan agar Gemma memperbaiki pagar supaya anjing galak tak mengganggunya lagi. Megan yang sedari tadi mengawasi pembicaraan Gemma dan Pak Paul, ditambah lagi kondisi Katie yang belum pulih, robot itu sangat marah dan akan menangani anjing itu sendiri. Keesokan paginya Celia mencari anjingnya. Ia menaruh curiga kepada Gemma tentang anjing yang tiba-tiba saja menghilang. Gemma tak peduli akan hal itu sebab bukan ia pelakunya. Gemma melihat kondisi Katie dan memastikan ia tak terkena infeksi apapun. Tak terasa sudah 2 minggu mereka melakukan uji coba pada si robot dan saatnya memperkenalkan Megan pada investor dan petinggi perusahaan. Karena sejak awal Katie merupakan pengguna utama, maka ia harus ikut dalam demo tersebut. Hi, Megan. Hey, Katie. Why are you sad, Katie? My parents are dead. So much. Some stranger. Tell me something about your mom. Cockroach in my school bag. Eat my sandwiches. And then all of a sudden, I started screaming like a maniac and ran out of the house. It was pretty funny. I'm keeping it for you. What do you mean? One time she found a cockroach screaming like a maniac and ran to eat my sandwiches. Whatever we want. Sad or anything at all. Never very far. Tell me your dream. World has come apart. Sekembalinya di rumah, Gemma berusaha mendekatkan diri pada Katie karena ia mendengar isi hati bocah itu saat presentasi. Ia sadar sekarang Katie menjadi bergantung kepada Megan dan mulai menjauh dari dirinya. Di sesi terapi dengan Lydia, Katie menangis. Tiba-tiba Megan muncul dengan tisu di tangannya. Lydia berkata kepada Gemma bahwa kedekatan Katie dan Megan sudah tak wajar. Perlahan-lahan Katie mulai menjauh dari orang-orang sekitarnya dan hanya memperdulikan Megan saja. Katie pun sudah tak mendengarkan perkataan Gemma dan menjadi anak yang pembangkang.
Oleh sebab itu, Gemma berinisiatif mengikutkan Kedi pada perkemahan agar ia bisa berinteraksi dengan teman sebayanya. Anak-anak dikumpulkan untuk melakukan suatu permainan. Saat itu Kedi satu kelompok dengan anak nakal bernama Brandon. Brandon mulai menjahili Kedi, tiba-tiba Megan muncul. Megan? Your hands off her! Megan! Learn some manners, Brad. Look, to be bad. Setelah kejadian yang menimpa Brandon, Gemma bertanya kepada Kedi tentang apa yang terjadi pada Brandon. Kedi berbohong dengan mengatakan Brandon yang mengambil Megan dari tempat mainan dan membawanya kabur. Lalu setelah itu ia tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba Pak Polisi mendatangi rumah Gemma dan menanyainya tentang anjing milik Celia yang tak kunjung ditemukan. Ia mengatakan tak tahu mengenai anjing tersebut. Namun Celia datang dan mengedor-ngedor jendelanya. Melihat perilaku Celia membuat Megan naik pitam. Malam harinya Megan memancing Celia dengan meniru suara anjing miliknya. Celia pun masuk ke gudang dan disitulah Megan mulai bertindak. Do we? It's approximately 5 feet deep. Kematian Celia membuat polisi semakin curiga kepada keluarga Gemma. Ditambah lagi Gemma dan Kedi selalu berkaitan dengan orang-orang yang meninggal di sekitar mereka. Gemma berusaha mencari tahu apa yang terjadi dan memeriksa memori pada tubuh Megan. Tetapi anehnya semua file tidak bisa dibuka. Sampai file terakhir ia melihat Brandon. Tiba-tiba saja Megan muncul dan membuat Gemma semakin yakin bahwa ada kesalahan pada robot Megan. Ia pun mematikan sistem Megan, membungkusnya, kemudian dibawa kembali ke laboratorium perusahaan Funky. Keputusan ini membuat Kedi sangat marah. Ia terus berteriak dengan emosi ingin Megan dikembalikan padanya. Di waktu yang sama, semua bocah yang melihat iklan Megan sudah tidak sabar menantikan peluncuran robot itu. Dalam sekejap, Megan menjadi populer. Setelah berhasil membuat Kedi tenang, Gemma memutuskan untuk membawanya pulang. Sementara Megan akan diteliti kembali oleh dua rekan Gemma. Dalam perjalanan, Gemma menelpon rekannya Tess. Tapi entah bagaimana telepon itu terjawab padahal Tess sedang sibuk. Tess yang mengetahui tentang keanehan pada teleponnya, disinilah ia mulai merasa ada yang tak beres dengan robot Megan. Rekan prianya mencoba memeriksa robot Megan dan di saat yang tepat, Megan pun beraksi. Call! Me? What are you doing? Oh shit! It's really important. Megan?
Because you killed people. You like some cheap dollar store trinket. You know, your first love is always gonna be it, okay? It's forever, I promise. What are you gonna do? You're right, Gemma. Katie. Katie, no. His name is Bruce. You ungrateful little bitch. Pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Megan dan disinilah film berakhir.